Halo, selamat siang semuanya. Seru banget ini banyak banget ya yang gabung. Ada 88.000 orang. Asli ini banyak banget. Gue sampai bingung ini orangnya kecil-kecil semua tapi pada belum on cam ya. Yuk kita pada on cam dulu ya sebelum mulai acaranya. Dan selamat bergabung di acara webinar nasional Manajemen Industri Penyiaran dengan tema serunya penyiaran di era 4.0. Dan kenalin, nama gue Salvia yang akan menjadi MC sekaligus moderator di webinar hari ini. Nah, sebelum kita masuk nih ke inti acara hari ini, gue mau kenalin juga ada ketua pelaksana di balik acara yang super duper keren ini. Namanya siapa? Kita langsung panggil aja. Ini dia Kak Tasya Nurhaliza. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada peserta yang sudah bergabung pada siang hari ini. Terus juga kepada pembicara kita, Kak Anggi dan Kak Tommy. Terima kasih juga Kak Salvia sebagai moderator. Sebelumnya semoga ilmu yang nanti bakal disampaikan oleh pembicara bermanfaat dan enjoy aja ya acaranya. Keren banget nih pembicara kita. Cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Kak Tasya. Keren banget sih Kak Tasya pakai topi gitu, kece abis gak. Ketua banget anaknya ya. Nah, setelah Kak Tasya nih, di balik Kak Tasya juga ada selanjutnya ada sedikit cuplikan dan sambutan dari dosen mata kuliah Manajemen Industri Penyiaran Institut Bisnis Nusantara, Bapak Sandi Gunarso Wijoyo. Berikut ini cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Bapak Ibu, narasumber yang terhormat, serta para mahasiswa dan peserta yang luar biasa. Senang sekali saya, Sandi Gunarso, selaku dosen pengampuh mata kuliah ini menyambut dengan bahagia kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dalam acara webinar yang diadakan oleh mahasiswa-mahasiswi kami. Tujuan dari webinar ini adalah untuk memberikan pelajaran dan ilmu lain dari sisi lain dari para pakar yang ada di Indonesia. Sehingga pendidikan yang diambil oleh anak-anak kami, mahasiswa kami di IBN, Institut Bisnis Nusantara, semakin lengkap karena disertai dengan teori dan praktek dari Bapak Ibu narasumber sekalian. Oleh karena itu, para peserta saya mohonkan dengan kerendahan hati untuk belajar sungguh-sungguh kepada para narasumber yang akan memberikan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai praktek yang akan bermanfaat bagi Anda semua. Sekian sambutan dari saya, semoga sukses selalu untuk acara ini, dan di akhir kalimat, di akhir kata, saya mewakili seluruh kerabat kerja dari webinar ini mengucapkan terima kasih yang luar biasa, yang tidak terhingga bagi para Bapak, Ibu, para narasumber yang sudah berkenan membagikan waktu dan kuota untuk menjadi pakar mengisi webinar hari ini. Terima kasih sekali lagi, hormat dari saya. Mohon maaf karena tidak bisa hadir karena ada acara lain sehingga diwakili melalui video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sampai jumpa.
Iya, berikut kucuplikan dari Bapak Sandi Gunarso Wijoyo selaku dosen mata kuliah Manajemen Industri Penyiaran Institut Bisnis Nusantara pada hari ini ya. Nah, teman-teman, gue mau kasih tahu dulu nih, sebelum ada acara ini, di webinar nasional Manajemen Industri Penyiaran, serunya penyiaran di era 4.0 juga didukung dan dipromosikan oleh media partner kita, di antaranya yaitu Ufone Radio Jakarta, Hikom IBN, Mata IBN, madingevent.id, webinar.kui, seminar.up, info event bebas, dan training.gratis. Nah, orang-orang atau media-media berikut yang sudah gue katakan sebelumnya bahwa mereka juga ikut membantu promosi daripada acara kita hari ini. Nah, IBNers, kira-kira ya, menurut lo, bakat apa sih yang lo kuasain gitu? Kalau gue sendiri, jujur, gue karena suka ngomong, makanya gue ngerasa kalau kecerdasan gue itu ada di linguistik. Dan gue yakin teman-teman yang gabung hari ini juga adalah orang-orang yang kepo, yang curious dengan linguistik. Atau bisa dibilang yang lagi ini ada penyiar radio. Nah, tapi sadar nggak sih, banyak banget orang-orang yang bilang kalau misalkan gue pengen jadi penyiar radio, gue suka ngomong, tapi gue tuh nggak bisa ngomong di depan banyak orang, ya kan? Tapi tenang aja, karena hari ini kita akan kumpas tuntas gimana caranya lo pede, gimana caranya lo kupas biar konten lo ini menarik, dan gimana caranya biar lo dapat pasar dan dapat penghasilan yang ada di penyiaran radio ini sesuai minat dan bakat lo. Oke, sebelum kita masuk ke pembicara pertama nih ya, yang tadi gue udah sebutin, ada rules di webinar nasional kali ini. Yang pertama, untuk seluruh peserta wajib on kamera dan memakai background Zoom yang sudah disediakan oleh panitia ya. Terus yang kedua, wajib peserta untuk mengganti username dan memakai background Zoom dengan format peserta underscore nama. Jadi kalau misalkan gue peserta, gue akan rename nama gue menjadi peserta underscore Salvia. Nah, gitu juga sama kalian, peserta underscore nama kalian. Jadi biar mudah untuk kami kirimkan nantinya sertifikatnya ya. Selanjutnya, peserta dilarang untuk mencoret-coret apapun yang sedang dipresentasikan oleh pembicara ataupun moderator. Selanjutnya, peserta dilarang berkomentar untuk dengan kata-kata yang tidak sopan, mengandung sara dan politik. Peserta juga diwajibkan untuk unmute kecuali jika nanti ada yang ingin ditanyakan dan sudah dipersilahkan untuk berbicara, oke? Jadi jika ada yang ingin bertanya, bisa ketik dulu di kolom komentar dengan format nama underscore instansi peserta. Lalu nantinya kami akan pilih peserta untuk bertanya, seperti itu ya. Yang terakhir adalah peserta wajib mengisi absensi pada link yang telah disediakan oleh panitia. Linknya nanti akan di-share setelah sesi materi kedua selesai, seperti itu. Oke, baik, tanpa basa-basi lagi nih, kita akan panggilkan pembicara pertama pada hari ini yang paling keren, yaitu asisten program director dari Trax FM. Siapa lagi kalau bukan Kak Tommy Timotius. Silakan Kak Tommy. Halo, selamat siang teman-teman. Halo. Halo Bang Tia, halo teman-teman Tia semua. Halo Kak Tommy. Iya, maaf Kak Tommy. Ya. Untuk biar kita bisa lebih kenalan sama Kak Tommy, aku bacain CV Kak Tommy dulu kali ya. Boleh. Iya, biar kita lebih kenal lagi nih siapa sih Kak Tommy. Nah, Kak Tommy ini keren banget karena dia udah kerja di media dari tahun 2014, betul ya Kak ya? Betul. Iya, dan 2014 ini, jadi awalnya Kak Tommy sebagai radio announcer dan content creator, terus jadi VO dan video editing, seperti itu ya Kak ya.
Pernah magang juga di DAAI jadi asisten produksi. Lalu sejak dari kampus Universitas Multimedia Nusantara, Kak Tommy juga udah jadi announcer radio kampus seperti itu ya, dan Star Radio 107,5 FM. Selanjutnya dari tahun 2016 sampai sekarang, ini yang lama banget dan keren banget. Kak Tommy gabung di MRA Group, yaitu Trax FM ya Kak ya, 101,4. Jadi asisten kreatif di Traktir Kejutan Ultah. Terus habis gitu juga jadi salah satu VO dan edit video konten advertising seperti itu ya Kak ya. Yes. Ya, dan yang super duper lagi, yang sekarang lagi Kak Tommy jalankan, yaitu adalah asisten program director di Trax dari Februari 2019 sampai dengan sekarang ya Kak ya. Yang nge-handle morning zone dari jam 6 sampai jam 10 pagi nih, kalau misalkan lo sering dengerin siarannya Trax, itu Kak Tommy di belakang layarnya tuh. Terus juga ada Good Afternoon Show dan Trax Night Out dari jam 8 sampai jam 12 malam. Itu pegangannya Kak Tommy semua, hancur. Kak Tommy ini sibuk banget, apa gimana sih Kak? Waktu lo tuh satu hari 48 jam ya? Banyak banget gitu yang di-handle. Nih juga masih banyak lagi, yaitu Kak Tommy pernah bikin acara yang super duper keren, Trax Acoustic Festival dengan jumlah penonton 31.000, coy. Sama chat time juga banyakan penontonnya. Ya makanya nih Kak Tommy udah super duper keren. Jadi kita langsung dengerin aja penjelasan dari Kak Tommy. Silakan Kak. Halo teman-teman, selamat siang. Tadi ngeliat juga ada beberapa yang dari Cianjur ya, gila dari luar kota juga menyempatkan waktu untuk ikutan acaranya IBN hari ini. Terima kasih teman-teman dari Institut Bisnis Nusantara, keren banget, sudah menghimpun banyak teman-teman yang punya passion di dunia penyiaran. Sebenarnya kalau ditanya kenapa sih gue memilih radio, sebenarnya gue udah nyebur di beberapa media. Dari gue kuliah, dari kayak teman-teman yang masih berjuang di dunia kuliah, gue udah masuk ke media cetaknya kampus, dari yang pegang sama kampus sampai media yang independen, terus gue masuk ke media kampus sama media kampus. Semuanya gue lakukan karena gue dulu kuliah jurusan jurnalistik. Akhirnya gue menemukan dulu passion gue di radio, karena di radio gue ikut ke PH, production house, terus gue berkedip juga. Akhirnya gue balik lagi ke radio. Oh, suara gue kecil ya? Oke. Sorry. Berarti gue agak gangguan. Anyway, di sini teman-teman, kita sebelum mulai, gue mau coba dong salah satu fitur yang ada di Zoom. Kalau nggak salah, di bagian bawah tuh kan ada security, participants, chat, share screen record dan teman-temannya. Di logo chat itu kalau kalian klik ada logo namanya raise hand. Boleh coba nggak teman-teman? Oke, kita coba raise hand-nya ya teman-teman. Ada di logo chat ya Kak ya? Iya, kalau gue nggak salah. Nah, oke. Terima kasih, udah ada 2, 3, 4. Oke. Kalau sip, terima kasih teman-teman sudah mencoba fiturnya bareng gue. Sekarang kita akan langsung mulai kali ya ke materi yang akan gue bahas. Oke. Bentar, gue share screen dulu. Iya, untuk materinya Kak Tommy bisa langsung di-share ya Kak ya? Sip. Oke, ini teman-teman, ini adalah serunya era penyiaran 4.0. Tahun. Kenapa sih bilang era penyiaran 4.0? Karena bedanya era penyiaran itu selalu berubah teman-teman. Saat itu udah masuk ke era 4.0 atau era digital. Tapi sebenarnya apa sih media penyiaran sebelum era penyiaran 4.0 ini dia? Sebelum kita ke medianya apa aja, teman-teman ini juga mungkin beberapa ada yang tahu apa sih media penyiaran itu. Media penyiaran yang pernah gue pelajari ya, dan gue jalani selama bekerja, menurut gue media penyiaran tuh bentuknya organisasi. Organisasi ini dia punya tugas untuk menyebarkan informasi. Informasinya itu isinya bisa pesan, bisa berita, dan biasanya
berupa produk budaya. Dan ini mereka siarin tujuannya adalah memperpanjangkan atau menyampaikan budaya yang ingin mereka sampaikan ke masyarakat. Susah? Nah, yang pasti yang harus lo ingat adalah kata-katanya adalah memperluas budaya. Itu keyword yang harus lo ingat. Jadi sebelum era media penyiaran 4.0, apa aja sih medianya? Ya mungkin lo tahu ada yang namanya koran. Ada juga yang namanya majalah. Ini disebut sebagai media cetak. Terus ada juga radio, tempat gue bekerja sekarang. Selain radio, ada juga TV. Nah, mereka berdua ini yang ada di sebelah sini, ya sebelah sini ya kalau dari tempat kalian, adalah media elektronik. Gitu. Terus, sebelumnya gue pengen nanya nih ke teman-teman. Ada gak yang pernah kepikiran buat jadi penyiar radio atau pembawa acara di TV misalnya, atau ada yang punya cita-cita sebagai penulis di media cetak? Ada? Boleh raise hand? Ya boleh raise hand untuk teman-teman yang mungkin pengen jadi penyiar radio ataupun jadi pembawa acara di TV. Biar bisa mungkin sharing nantinya sama Kak Tommy ya Kak ya. Wah ada 5 partisipan yang raise hand nih Kak nih. Banyak banget. Ada 6, wow 7. Still counting ya. Ya, masih ya siap, still counting. Tapi sebenarnya apa sih fungsinya dari media penyiaran ini? Jadi, si media penyiaran ini fungsinya pertama adalah untuk untuk terkenal. Tadi kelihatan ada beberapa orang yang raise hand untuk menjadi penyiar, menjadi pembawa berita, atau muncul di acara TV, atau menjadi penulis berita. Salah satunya memang itu fungsinya atau apa ya, peluangnya di media tuh orang tuh pengen terkenal. Nggak ada orang yang nggak kepengen terkenal, walaupun mereka bilang gue nggak mau nih kelihatan terkenal. Makanya ada teman-teman kayak bapak-bapak ID, mereka di Instagram rame banget konten-kontennya, relevan banget buat anak-anak muda, mengenai masalah investasi dan lain-lain, tapi mereka menggunakan boneka atau puppet. Atau misalkan ada yang tahu kuburan band, mereka adalah band yang mereka ngecat mukanya guys, supaya mereka nggak dikenal gitu. Karena memang mereka sebenarnya pengen dikenal, tapi mereka nggak mau waktunya fansnya. Mereka lagi jalan-jalan ke mall diganggu sama fansnya misalnya, atau karena mereka menyampaikan informasi tertentu mereka jadinya salah ngomong terus hidupnya terganggu gitu. Kan kalian tahu ya, beberapa hari yang lalu ada yang sempat viral kata-kata semoga Satpam BCA bisa menggantikan polisi. Yes. Betul kan? Beberapa hari banget itu ya langsung. Beberapa hari. Banyak yang nge-like, banyak yang nge-reshare. Nah, beberapa waktu kemudian orang yang nge-tweet itu dia langsung langsung disamperin secara nggak langsung melalui reply di Twitter, di Instagram, dan DM oleh oknum yang kalau misalkan kita lihat kayaknya nih jangan dia polisi nih, soalnya kata-katanya gimana bang, mental aman, gua tandain nih di jalan, itu kan berarti ada kemungkinan bahwa orang-orang yang membalas ini adalah polisi. Nah, salah satu alasannya kenapa orang-orang ini tidak ingin terkenal karena itu salah satunya, tidak terganggu masalah hidupnya. Terus apalagi peluangnya dari media penyiaran? Peluangnya yang kedua ya ideologi. Keywords yang tadi gue bilang harus diingat bahwa untuk menginformasikan tentang kebudayaan itu ada di terminal ini, di terms ini adalah ideologi. Kalau sekarang teman-teman ngelihat yang lagi ngetrend sekarang adalah tentang Korea-Koreaan. Itu adalah ideologi yang disampaikan. Atau 10 tahun yang lalu sebelum Korea-Koreaan ada Fast to Furious yang Jepang-Jepangan. What do you Vietnam? What do you in Tokyo? Itu ideologi Jepang-Jepangan. Atau mundur 10 tahun sebelumnya ada lagi Goboko dari Cina. Mereka ini menyampaikan atau memperpanjangkan ideologinya atau budayanya melalui media. Sekarang berapa banyak dari teman-teman yang cewek-cewek di sini yang menggunakan skincare dari Korea gara-gara nonton film Korea atau nontonin BTS joget-joget atau Blackpink goyang-goyang di depan TV atau di depan YouTube misalnya. Yes, banyak banget.
Iya betul. Salah satu peluang dari media penyiaran adalah menyampaikan ideologi negaranya tersebut atau ideologi orang tersebut. Apalagi peluangnya ya duit. Ya, gua nggak mau jadi. Gua pasti bikin YouTube, iseng atau coba ngetes bikin podcast misalnya. Selain lu pengen terkenal, lu kan juga pengen ya siapa tahu dapat duit dari monetize. Itu salah satunya. Itulah kenapa ada yang namanya bisnis media. Kayak gue di Trax, gue dalam grup namanya MRA, ya kita menggunakan media ini untuk mencari iklan, untuk mendapatkan duit. Terus yang terakhir apa? Kalau menurut gue, terakhir adalah kekuasaan. Uh, Waktu pemilu, biasanya media-media tuh muncul tuh sebagai penyampai pesan atau budaya yang disampaikan oleh calon presidennya. Ya, Kan iya dulu, betul. Biasanya melalui billboard, kayak kemarin ada kepak sayap kebinekaan ya, Kak ya. betul, betul. Atau Nah, yang tapi kentara. sebelumnya, sorry, Kak Tommy, suaranya bisa nggak digedein sedikit aja? Wah, suara gue kan keren. Kedengeran, tapi katanya agak kecil sih, ini ada banyak yang chat ya. Oke, sorry guys. Iya, Oke, kita thank balik you, lagi Tommy. ke slide mengenai kekuasaan. Yang paling kelihatan nyata adalah kemarin di tahun 2019 ada TV yang menyiarkan bahwa dari Komisi Pemilihan Umum menyatakan pemenangnya presidennya adalah ini. Tapi ada satu TV yang menyebut bahwa pemenangnya adalah tim yang satunya lagi. Nah, itu dia salah satu uh, peluang dari media adalah kekuasaan. Oke, sekarang kita mundur lagi ke slide sebelumnya. Media-media penyiaran ini apakah akan mati gitu? Ada yang bilang eranya yang lama sebelum era 4.0 koran tuh pasti kebeli banget ya, apalagi kayak Kompas atau majalah kayak Tempo gitu. Atau mungkin dulu radio hampir semua orang dengerin di mobil radio atau di handphonenya ada radio atau TV deh. Pokoknya kalau pagi-pagi bangun tidur gue nonton SCTI nyari Nobita sama Doraemon, atau sore-sore gue buka MNC TV buat nonton Upin Ipin. Sekarang Yes. apakah masih banyak orang-orang yang melakukan itu? Coba gue tanya deh ke teman-teman panitia, masih ada gak yang membaca koran? Biasanya kalau emang koran lagi pun jadinya koran digital nggak sih, Kak? Oke. Kalau radio, Radio pada gimana tuh kalau misalkan teman-teman yang lain ke radio masih pada belum? Iya. Kalau gue sih jujur paling di mobil doang ya dengerin Morning Zone. nah bisa aja. Oke, TV seberapa waktu, seberapa jam yang lo siapkan atau sisakan dalam hari lo setelah beraktivitas atau sebelum beraktivitas untuk nonton TV? Udah jarang banget juga ya kalau TV ya. Jarang. Itulah kenapa Ya, benar. media-media yang ada di layar teman-teman ini disebut sebagai media yang udah usang atau old. Tapi apakah mereka mati? Apakah mereka akan mati ke depannya? Mereka nggak akan mati. Mereka itu harus berkembang. Media-media ini tidak akan pernah mati, tapi media itu wajib untuk berkembang dan mengikuti perkembangan zaman. Jadi apa yang harus dilakukan oleh media-media ini? Mereka harus menjadi media yang ada di era penyiaran 4.0. Kayak gimana itu? Ini, masa depan ada di sini guys. Alat yang kalian pegang setiap hari. Karena faktanya, dari 24 jam hidup manusia di setiap harinya, 20 jam digunakan untuk beraktivitas teman-teman. Dan 80% dari 20 jam itu memegang handphone. Jadi nomor satu, aplikasi yang paling sering digunakan adalah WhatsApp, kedua adalah Instagram, ketiga adalah TikTok saat ini 3. Nggak tahu, mungkin tahun depan TikTok akan melewati Instagram. Yang keempat Line. Jadi kedepannya kalau misalkan media mau sukses, mereka harus ada di sini. Karena ini adalah future dari media. Handphone, itu istilahnya.
Gitu. Gua Dan sangat apa sih, Mbak? Gimana gimana gimana? kenapa? Iya, dan pasti gue yakin banget teman-teman yang lain, peserta yang lain nih juga sama dan relate sama apa yang diomongin Kak Tommy. Yes, betul. Itulah kenapa sekarang udah kelihatan sih kayak Kompas yang tadinya cetak di koran, mereka sekarang punya kompas.com atau mereka punya kompas.co.id. Tempo Ya, punya tempo.co. Radio kayak Trax, gue punya aplikasi Trax FM, bisa di-download di aplikasi App Store dan juga Play Store, dan kedepannya gue punya aplikasi baru namanya Aware. Prambors juga sekarang punya aplikasi baru gitu. Terus televisi sekarang grupnya MNC mempunyai yang namanya RCTI Plus. Lo bisa nonton semua programnya grupnya MNC, mau MNC, RCTI, Global TV, bahkan radionya pun mereka punya dalam satu aplikasi namanya RCTI Plus gitu. Dan kedepannya kita tuh harus mengikuti perkembangan zaman gitu. Nah, handphone yang kalian lihat di depan ini adalah handphone jenis iPhone, dan gue yakin banget banyak anak muda yang eh, sekarang udah mulai nyicil bahkan untuk punya iPhone gitu. Jadi uh, emang jauh dari brandnya, emang nama orangnya namanya si Steve, siapa namanya, Steve uh, Steve Jobs bukan sih Kak? Jobs. Jadi si makernya Apple ini, Steve Jobs ini, dia sudah memikirkan jauh ke depan. Di tahun 2003-an awal dia mengeluarkan namanya iPhone. Di tahun 2010 awal mereka mengeluarkan iPhone, gabungan dari iPod yang bisa melakukan hal-hal seperti menelpon. Nah, di tahun 2003-an Steve Jobs ini udah berpikir revolusioner gitu, bahwa nantinya orang-orang itu akan memegang handphone dan dia akan lebih suka mendengarkan orang yang ada di dalam handphone atau device ketimbang ngomong secara langsung. Bah, kenapa tercipta namanya iPod, I atau individual podcast. Seberapa banyak dari lo yang sebelum podcast beredar yang punya iPhone membuka logo yang namanya podcast yang warna ungu ini? Fitur ini udah ada di iPhone sejak tahun 2010. Semenjak Spotify belum muncul, semenjak podcast Mas belum ada di Spotify, sebelum Surya, Agamiro, Darto, dan Omesh kepikiran untuk bikin podcast. Aplikasi podcast ini udah ada di iPod semenjak tahun 2003. Itulah kenapa future is on your hand. Yes. Selanjutnya, gimana sih caranya supaya media itu bisa menyusun program? Jadi caranya dia untuk menyusun program ya ini, based on virality and viewers need. Segala apapun yang lagi viral itu harus nomor satu. Misal contoh, masalah parkir Indomaret itu harus dibahas, nggak mau ketinggalan seperti pun yang namanya detik.com, kompas.com, Instagramnya Trax, Instagramnya Prambors, atau ordernya Trax, ordernya Prambors, mereka harus dibayar. Membahas masalah parkir, karena sesuatu yang lagi viral itu harus segera diinformasikan, karena yang namanya media, dia itu yang tadi gue bilang organisasi yang tugasnya untuk melebarkan informasi, menyampaikan informasi ke orang. Semakin cepat media itu menyampaikan informasi ke orang, semakin dia bisa dipercaya sama orang. Gitu. Itulah kenapa ada yang namanya detik.com, walaupun beritanya secepat 1 detik, mereka mengutamakan itu karena kecepatan itu adalah kunci dari orang mau tahu apa enggak gitu. Misalkan lu tahu gosip kalau temen lu hamil di luar nikah, lu pasti dengerin ketimbang dosen lu di depan lagi ngajarin tentang kalkulus misalnya. Bener banget lagi. Bener kan? Informasi Iya. yang sifatnya rahasia atau yang cepet banget disampaikan sekian detik dan lu ada yang tahu, itu pasti viral dan lu pasti pengen tahu karena manusia itu punya kebiasaan ingin tahu gitu. Gitu. Jadi nomor satu, semua informasi dan penyusunan program yaitu based on virality dan juga berdasarkan kedua viewers need.
Apa sih yang dibutuhkan sama pendengar misalnya? Apa sih yang dibutuhkan oleh penonton? Apa sih yang dibutuhkan oleh pembaca? Ada tim khusus di media yang bertugas untuk mencari tahu itu. Namanya Research and Development. Gitu. Untuk lebih dalamnya lagi, gue nggak bisa nyampaikan lebih dalam karena bisa 3 SKS dan tiap media itu punya cara tersendiri. Nah, ini adalah cara yang paling gampang untuk mengetahui cara menyusun program untuk cari tahu apa yang viewers atau listeners needs. Gini, gue pengen teman-teman nyalain semua mic-nya dan memilih dari gambar yang di kiri ini sama gambar yang di kanan ini, mana yang kalian tertarik untuk lihat. Nah, coba nih participants bisa lo kira-kira lebih milih gambar yang kiri atau yang kanan? Biasanya sih kalau yang kanan tuh identik dengan kebaikan ya, cuman kayaknya lebih ke kiri nggak sih? Oke, kalau yang lain masih belum kepikiran atau masih belum masih setengah-setengah, gue pengen kalian dengerin ini ya, tes. Mana yang paling mencuri perhatian teman-teman? Tapi sebelum Yes. kalian mendengarkan ini, kalau di sebelah kalian ada orang tua kalian, mohon minggir dikit supaya nggak kelihatan nggak muncul mata-mata yang sinis kalian atau lagi deket pacar atau sama adik, menjauh sedikit. Gua akan coba nge-play. Mana yang menurut kalian paling mencuri perhatian? Nih ya, yang pertama ya. やめてください。やめて。Oke, itu yang pertama. Dan ini yang kedua. Astronomy has always been an important and fascinating part of human history. In its earliest form, astronomy was closely tied to mythology. Oke, kedengeran Before ya? there were any kind of Kedengeran scientific kan? Nah, sekarang lo mungkin udah bisa milih nih participants. Lo milih yang kanan atau yang kiri? Mana yang lo pilih? Lo mau ngetik di chat lo juga nggak apa-apa. Lo lebih pilih mana? Bisa. Lebih pilih yang sebelah kiri, yang ini, atau yang sebelah kanan yang warna biru ini? Kanan, kiri kak katanya. Waduh cepet banget lo kalau kiri. Kanan, oh masih ada yang kanan. Oh, dua-duanya. Kanan sih, Joseph. TK. Oke. Keren kanan. Oh, kanan. Jaga image, kayak lagi masih pada di kampus atau di kantor kali ya. Atau lagi sama bokap nyokap atau sama ceweknya. Iya, kayak, duh apa sih nih gitu. Kan sendiri juga kayak, enggak lah. Ya itulah mirisnya di dunia media, mereka mementingkan namanya rating gitu. Jadi segala sesuatu yang sifatnya kalau bisa mencari rating itu yang dimunculkan. Yaitu yang gue bilang, yang mana yang viewers need atau listeners need itu yang harus dimunculkan gitu. Kalau dari dua contoh ini memang rata-rata dari beberapa kampus yang gue kasih presentasi mereka lebih milih yang kiri ini, yang cewek ini gitu. Gitu kurang lebih. Oke, terakhir bagaimana sih caranya untuk mempromosikan siaran atau program siaran kita? Ini beda-beda setiap media. Dulu itu ada salah satu media yang terkenal banget namanya Net TV. Sekarang masih ada walaupun udah berpindah kepemilikan. Ada juga dulu namanya Hits FM gitu. Nah, tapi sebelum kita ke dua media itu, ini ada beberapa tools marketing atau mempromosikan media kita ke orang-orang. Cara yang pertama yang paling sering dilakukan adalah dengan menggunakan transportasi umum di branding. Contohnya seperti ini. Ini kebetulan gue nggak nemu media penyiaran yang memunculkan ini di bis, tapi gue nemunya Shopee, jadi gue munculkan Shopee. Ya, again ini hanya contoh. Terus kedua ada bisa menggunakan di mall. Grupnya Emera banyak mall-mall di Jakarta Barat, Jakarta Utara, Timur hanya beberapa. Grupnya Sumarekon kita masuk, grupnya Agung Podomoro itu grupnya Prambors dan GDFI atau MRN. Atau bisa juga dengan cross promo. Cross promo tuh cuplikan siaran pagi hari, program pagi,
ditayangin di sore hari atau ditayangin di siang hari atau di malam hari. Atau bisa misalkan contoh lo ngedenger promonya Indonesian Idol di Trax FM. Nah, itu salah satu contohnya cross promo. Yang kedua, community promo. Ini dengan cara promo ke kampus-kampus atau ke misalkan radionya mencari band-band indie. Nah, dia akan samperin tuh komunitasnya atau komunitas K-popers gitu. Atau bisa juga dengan competitors promo. Nah, ini yang tadi gue bilang dulu ada media yang mempromosikan media dia di kompetitor. Contohnya dulu waktu Net pertama kali muncul, Net TV itu mempromosikan program siarannya di Metro TV. Sayangnya sekarang udah nggak bisa dicari lagi di YouTube. Dulu kalau kalian suka nonton Metro TV, tiba-tiba kalian akan kaget bahwa ada iklan Net TV. Jadi promo program Net TV muncul di Metro TV. Terus pernah juga ada radio namanya Hits FM. Hits itu masih grupnya Net juga, grupnya Indika. Hits FM mempromosikan program siarannya di Jak FM dan juga Gen FM gitu. Pas gue tanya nih sama temen gue yang kerja di grupnya Mahaka atau grupnya Jak FM dan Gen FM, kenapa lu terima promosinya Jak FM, Hits FM? Ya karena Hits FM punya duit untuk ngiklan gitu. Cuma sayangnya cara promo ini biayanya cukup gede, akhirnya Hits FM tutup dan juga Net sekarang sudah pindah kepemilikan dari grupnya Indika sekarang menjadi grupnya MTech atau SCTV dan juga Indosiar. Oke, ini slide terakhir dari gua. Terima kasih teman-teman. Monggo kalau ada pertanyaan. Oke, sebelum ada pertanyaan mungkin nanti bisa di raise hand ya, kalau misalkan untuk orang-orang yang ada pertanyaan, untuk partisipan yang ada pertanyaan. Terus setelah di raise hand ditulis dulu di kolom komentar nanti agar bisa panitia memilih kalian. Gue pengen simpulin dulu, kalau misalkan tadi kita udah ngomongin dan udah dijelasin yang super duper keren dari Kak Tommy, kalau misalkan kita simpulin tuh ya, sekarang udah bukan zamannya lagi media cetak ataupun media yang berbentuk keluarannya, outputnya kasar gitu ya Kak ya. Udah semuanya future digital, udah semuanya dari handphone ataupun dari laptop lo masing-masing. Yang sekarang kalau misalkan gue lihat banyak banget teman-teman gue dan gue juga termasuk yang bikin podcast melalui Anchor, terus nanti di-post di Spotify kayak gitu-gitu ya Kak ya. Nah, itu juga udah salah satu perkembangan media dari yang tadinya harus bercetak atau hard apaan sih? Maksudnya keluarannya ada nih gitu kan. Tapi sekarang tuh udah yang soft semuanya gitu. Kayak udah lumayan banyak banget ini yang raise hand. Dan coba kita lihat pertanyaan-pertanyaannya ya Kak Tommy ya. Oke. Sebentar ya Kak ya. Wow, ini udah literally banyak banget. Gue sampai bingung, ini banyak banget. Oke. Oh, dia ada nih. Dari Elprianita, asal Cirebon. Silakan Kak Elpri untuk di unmute dan on cam ya Kak ya. Silakan Kak Elpri. Halo, selamat siang. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, terdengar Kak. Oke, terima kasih. Ya, silakan ditanyakan ke Kak Tommy ya. Saya berterima kasih banyak karena saya diberikan. Oke, baik Kak. Sebelumnya saya terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung. Ini saya punya rasa penasaran nih. Sekarang kan memang zamannya sudah canggih ya, tidak perlu lagi televisi, radio, koran, atau sebagainya. Tinggal lewat handphone saja bisa. Dan sekarang bukan hanya tinggal lewat handphone, tapi sekarang bisa jadi YouTuber, seperti yang Kakak bilang tadi, bisa langsung membuat podcast sendiri. Nah, yang saya mau tanyakan adalah, karena kita di era digital ini bebas mengupload sesuatu, terkadang apa yang kita upload itu tidak bermutu, tidak berkualitas, bukan hal yang memberikan harapan baik. Jadi gimana nih?
khususnya generasi muda nih, kan generasi muda kan pilar yang sangat penting buat bangsa Indonesia ya Kak ya. Jadi gimana nih supaya kita bangsa Indonesia, khususnya anak muda, dapat mengupload sesuatu yang bermutu, berkualitas baik, berharapan punya harapan baik begitu. Jadi apakah harus ada hal-hal yang dipelajari atau skill dasar atau perlu mempelajari kode etik jurnalistika gitu? Atau gimana begitu Kak? Mungkin bisa. Pertanyaannya lumayan berat dan asik ya Kak ya untuk jadi bahan diskusi. Ini biasanya kalau misalkan gue suka denger ideologi dan uang. Nah, kita langsung lempar ke Kak Tommy yang suka keren. Silakan Kak jawabannya Kak. Oke, KL Priyanita keren banget pertanyaannya. Berat nih pertanyaannya sebenarnya. Tapi saya sebelum juga dijawab, berat kadang gimana ya praktek langsungnya tuh. ya betul. Harus jadi Memang kelebihannya dari media-media baru ini, contohnya kayak YouTube atau video.com atau Spotify atau Anchor atau podcast dimanapun, memang semua orang bebas untuk membuat konten gitu. Gimana caranya untuk kontennya supaya tidak menyimpang? Memang sebenarnya kita nggak bisa menghandle itu karena percepatan zaman ini dan kebebasan untuk membuat konten ini memang membuat beberapa orang menjadi lalai untuk memikirkan yang namanya kode-kode tadi gitu. Memang sebelum ada YouTube dan podcast dan lain sebagainya, media penyalurnya memang ada seperti TV atau radio atau media cetak, dan mereka mempunyai yang namanya editorial, tim-tim redaksi yang bisa bukan menyadur sih, memfilter konten-konten yang nantinya outputnya seperti apa, dan mereka juga diawasi oleh KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, sayangnya teman-teman dari tim Komisi Penyiaran mereka hanya terbatas, mereka bisa mengawasi dan mereka bisa memberikan punishment kepada media-media yang dan memiliki struktur tertentu, misalkan Tempo gitu ya, mereka punya PT-nya dan mereka punya izin yang harus mereka mereka urus setiap tahunnya gitu. Pun dengan radio kayak Trax FM, kayak Prambors, ada izin tahunan yang harus diurus kepada KPI. Nah, media online mereka tidak ada di bawah KPI. Kayak podcast, kayak YouTube gitu, bahkan tadi gue ngedengerin YouTube-nya Deddy Corbuzier ngomong bullshit, ngomong shit, ngomong anjir, ngomong anjing, itu nggak kena gitu. Pun kayak misalkan di Zoom meeting ini gue ngomong anjing, babi, bangsat, sorry, itu nggak akan kena apa-apa karena Internet of Things mereka belum bisa diawasi dan tidak akan bisa diawasi full oleh suatu lembaga selama lembaga penyiaran ini atau media ini tidak dikuasai oleh negara. Contoh misalkan Google dilarang di Cina atau Facebook dilarang di Cina, WhatsApp dilarang di Cina. Semua yang ada di Cina itu harus melalui izin. Makanya mereka punya namanya WeChat. Kenapa mereka punya namanya Douyin yang sekarang di Indonesia namanya TikTok. Negaranya mengatur itu, mengawasi pergerakan media sosial sehingga selain negaranya bisa lebih teratur, lebih terjaga gitu ya, generasi masa mudanya yang masa depannya juga terjaga gitu. Sampai akhirnya mereka punya kebijakan anak-anak nggak bisa main Mobile Legend atau game online di atas jam sekian, nggak bisa buka TikTok di atas jam sekian gitu sih. Jadi gimana caranya supaya bisa terjangkau dan terjaga konten-konten di media sosial? Ya negara harus mengambil alih internet. Cuma kan kita nggak mau kebebasan berpendapat kita dibungkam sama negara gitu. Contohnya kayak kemarin ngomongin presiden aja dibungkam gitu. Dalam tanda kutip ya. Semoga menjawab Kak Elvi. Yes. Oke, Kak Elvi, sudah cukup menjawab ya, saya rasa ya.
Ya, Iya. rasa penasaran saya sekarang sudah terjawab. Terima kasih Kak Tommy. Sama-sama, Kak Nah, Elvi. terima kasih Kak Elfri untuk Ya, pertanyaannya ya. Untuk ya, partisipan yang lain bisa dimohon untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu karena kita akan melanjutkan pertanyaan yang kedua. Aku udah pilih di sini ada dari Kak Salsabila. Halo Kak, silakan di on kamera dan di unmute ya Kak ya. Silakan untuk pertanyaannya yang kedua. Halo Kak Salsabila. Halo Kak, Iya, silakan untuk pertanyaannya ke Kak Tommy ya Kak ya. baik, terima kasih waktunya. Izin Kak Tommy, saya Salsabila dari Kabupaten Bogor. Di era ini kan penyiaran itu udah banyak jenisnya ya, seperti podcast, kemudian ada siaran langsung melalui IGTV, juga bisa lewat YouTube juga. Terus gimana sih Kak kalau persiapan awal yang bisa kita lakukan untuk memulai penyiaran tersebut sebagai pemula gitu? Apakah setidaknya kita harus punya basis public speaking yang bagus dahulu atau bagaimana? Terima kasih. Oke, Salsa. Ini juga emang sebenarnya menjadi hal yang gue coba pelajari sih. Dulu tuh salah satu alasannya gue masuk jurusan ilmu komunikasi karena gue orangnya introvert banget, introvert abis. Bahkan gue gak bisa memulai conversation with other people gitu. Gimana ya caranya ngajak ngobrol orang gitu kalau ketemu di reuni SMA gitu. Ngobrolin apa ya? Ngobrolin yang lalu, entah yang zaman dulu, takut udah lupa. Habis itu kalau udah kelar ngomongin masalah itu ngomongin apa lagi ya gitu. Topik-topik itu yang muncul gitu. Makanya akhirnya gue coba kuliah dan gue mencoba untuk masuk ke radio karena di radio itu akan lebih gampang untuk ngomong ketimbang kalau misalkan kita ke media lain contohnya kayak TV. Nah, kalau sekarang kan untuk bisa masuk radio atau TV atau bisa muncul dikenal audionya atau videonya bisa menggunakan media lain kayak podcast atau IGTV. Gimana caranya supaya kita bisa ngomong enak gitu? Ya caranya yang paling baik adalah latihan sih. Content creator itu sehari-harinya dia itu harus mengkonsumsi konten supaya dia bisa memproduksi konten. Gue ulang sekali lagi ya. Content creator itu sebelum memproduksi konten, dia harus mengonsumsi konten. Nonton YouTube, dengerin podcast orang, karena kenapa mereka melakukan itu? Karena ya ide itu sebenarnya di dunia ini, atau dulu ada yang bilang, di bawah matahari itu tidak ada sesuatu yang baru. Matahari yang gue maksud yang di langit ya, bukan matahari department store. Di bawah matahari Udah nggak tidak ada ada dong. sesuatu yang baru. Oh, emang udah nggak ada? Ya, di dunia ini tuh nggak ada yang baru. Semuanya udah pasti ada. Ada namanya teori 7 tangga nada. Tangga nada tuh cuma do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tapi lo coba dengerin radio deh. Apa emang lagu itu cuma satu lagu doang? Lagu ada banyak. Bisa lagu sedih, lagu bahagia, lagu hip hop, lagu apapun. Padahal kuncinya cuma 7 tangga nada. Tapi kalau nadanya di otak atik, dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do diganti jadi mi, fa, sol, do, re, mi, itu jadi sesuatu yang baru. Jadi caranya adalah latihan untuk menjadi kreatif. Cara untuk menjadi kreatif itu ya lo mengubah ide yang udah ada atau ide yang udah sederhana, lo kombinasiin dengan aspek lain misalnya, sampai ntar tercipta karya baru. Misalnya nih, lo mau bikin event, webinar nasional, ngomongin masalah media penyiaran. Kampus lain pasti pernah deh bikin webinar kayak gitu. Jangankan IBN gitu. Misalkan kampus gua dulu di UMN juga pasti bikin. Tapi gimana caranya supaya berbeda sama webinar lain? Undang narasumber yang lain atau kasih door prize misalkan gua kasih door prize buat penanya terbaik yang bisa bikin semua orang matanya terbelalak dapat mobil. Itu kan jadi sesuatu yang baru gitu. Jadi gimana caranya supaya kreatif ya harus ambil ide yang biasa dikemas dengan aspek-aspek lain. Nah, gimana caranya supaya kita memulai penyiaran untuk pemula
latihan ngomong. Yang paling gampang adalah itu. Tapi gue nggak punya teman ngobrol Kak di rumah. Ya ngobrol sama diri sendiri. Contoh misalnya, lo nyeritain hari ini dari pagi sampai malam, hari lo gimana sih? Menyenangkan nggak? Ketemu siapa aja? Siapa yang ngeselin? Lo ceritain ke diri lo sendiri gitu. Karena basicnya tuh orang tuh pengen ngedengerin lo karena mereka nyaman mendengarkan lo bercerita gitu. Pun di radio, mereka itu pengen mendengarkan orang bercerita, bukan orang yang bisa ngomong doang gitu. Ada yang bilang, lu kalau ngomong nggak bisa berhenti, lu coba jadi penyiar radio deh, pasti berhasil. Enggak, no, bukan seperti itu. Penyiar radio itu adalah orang yang pandai bercerita dan mereka bisa memainkan yang namanya theater of mind. Misal, ada cewek, rambutnya panjang, bajunya merah, kulitnya warna putih. Cantik banget. Di imajinasi gua, mukanya bisa jadi oriental, mukanya bisa jadi Arab, mukanya bisa jadi Nigeria gitu. Itu theater of mind di pikiran kita tuh kebayang hal-hal yang berbeda gitu. Jadi cantik menurut gue sama cantik menurut orang bisa beda-beda, tapi gue tetap ngasih tahu bahwa cewek cantik yang gue lihat itu dia lagi menggunakan baju merah, rambutnya juga panjang dan juga kulitnya putih. Nah, itu yang perlu dimiliki oleh seorang pencerita atau orang yang biasanya muncul di radio gitu. Untuk di IGTV dan di podcast gimana? Ya kalau podcast again sama kayak seperti di radio karena dia nggak ada video yang dimunculkan kayak di YouTube, dia harus pintar memainkan teater of mind. Yes. Buruknya kalau di visual, kalau di audio kan theater of mind gitu. Kalau di visual itu memang seringkali yang akan terkenal adalah yang jadi yang tercantik atau maaf yang terjelek. Yes. Kenapa sinetron zaman sekarang pasti menggunakan artis-artis campuran ya, campuran dari luar negeri, ada bulenya dikit atau apa dikit, dia udah pasti akan menjadi artis misalnya di sinetron atau di TV. Atau misalkan yang sorry to say yang terjelek gitu, kayak ya gue nggak mau nyebut nama lah gitu, dia akan lebih cepat terkenalnya karena akan lebih mudah diingat ketimbang kita yang mungkin penampilannya biasa aja gitu. Iya, mungkin intinya kalau misalkan lo pengen diingat sama orang dan dinotis sama orang, lo harus jadi sesuatu yang beda gitu ya Kak ya. Yes. Jadi apakah harus bisa public speaking dulu? Tergantung lo sih. Nggak harus bisa public speaking, tapi lo harus punya kemampuan untuk bercerita. Yes, kayak misalkan gue pernah dengar dari Nancy Judge kalau misalkan awalnya dia tuh bikin konten seperti itu karena dia emang demen cerita dan doyan gibah. Nah makanya dia bikin konten teori-teori dan diskusi sama si pendengarnya atau penontonnya. Seperti itu ya Kak ya kurang lebih ya. Oke, pertanyaan terakhir mungkin dari Kak Erikson dari Jakarta. Silakan pertanyaannya dan mungkin untuk partisipan yang lain, aku ingatkan untuk mengaktifkan kameranya ya sekali lagi ya dan memakai background Zoom yang telah diberikan dari panitia. Dan untuk Kak Tommy mungkin nanti jawabannya dari Kak Erikson bisa langsung ke intinya seperti itu Kak. Oke, iya. Ya silakan Kak Erikson. Siang teman-teman dan Bang Tommy. Saya Erikson dari Jakarta. Nah, saya juga jurusan broadcast nih Bang. Dan saya juga pernah kerja di musik director di salah satu radio di Jakarta juga. Mantap. Nah, ini saya pengen nanya nih Bang tentang dunia radio ya. Kan saat ini kan radio ini kan tertinggal ya Bang ya untuk perkembangannya daripada TV nih. Yang saya tanyakan untuk yang pertama nih Bang, menurut Abang nih perkembangan penyiaran digital di era 6.0 seperti apa Bang? Apakah seorang skill broadcasting kreatif akan selalu memiliki strategi yang menarik? Kalau tidak, bagaimana sih cara agar skill penyiaran digital tersebut supaya menarik perhatian masyarakat umum dan tidak monoton Bang? Dan kedua nih Bang, ini kan ada teman saya nih, dia ingin juga membangkitkan kreativitasnya dia di penyiaran ya Bang ya. Menurut Abang nih bagaimana sih strategi konkret nih Bang untuk para kaum muda untuk membangun public speaking yang masih awam
saat ini di dunia penyiaran digital agar bisa bersaing dengan orang-orang yang sudah terlebih dahulu yang terkenal Bang penyiaran. Iya. Dikarenakan Terima untuk kasih Kak Erikson. ya itu aja, makasih ya. Erikson, Terima kasih Kak. boleh dijelasin nggak era penyiaran era digital 6.0 itu apa ya? Ini kan kalau kita lihat kan perkembangan media itu kan udah makin canggih ya Bang ya. Dari penyampaiannya penyiaran tersebut ke masyarakat seperti apa sampai pemberitaan hoax pun kita bisa melapor ke salah satu kominfo. Itu untuk membangun masyarakat. Nah, yang saya tanyakan Bang, untuk perkembangan penyiaran nih Bang, menurut Abang sendiri di era digital 6.0 itu seperti apa Bang untuk perkembangan ke depannya itu? Makasih Bang. Oke, gue mencoba mencari tahu sih di internet era digital 6.0 itu apa ya gitu. Tapi gue belum dapet nih era digital 6.0. Jadi gue mungkin nggak bisa menjawab era digital 6.0 itu seperti apa gitu. Terus supaya menarik perhatian masyarakat umum dan tidak monoton ya banyak risetnya sih. Bisa dapat dari kalau misalkan media penyiaran sekarang yang umumnya mereka bekerja sama dengan Nielsen. Dari Nielsen itu dia dapat informasi yang cukup dalam apa yang disukai oleh penonton atau pendengar gue di jam misalkan di jam 7 pagi mereka sukanya dengerin apa gitu. Mereka paling seneng dikasih waktu gue muterin konten apa itu akan muncul tuh di Nielsen. Atau mereka juga biasanya punya tim riset internal. Kalau di grup gue di Emera gue punya namanya Q Research, jadi bisa tahu jam sekian itu ramainya berapa banyak, sukanya karena apa, jumlahnya lebih banyak cowok atau cewek gitu. Jadi segala sesuatu ya, bukan cuma penyiaran, segala sesuatu itu akan menarik masyarakat umum ketika berbasiskan data. Misalnya contoh, lo lagi googling, terus di tab sebelah lo di komputer lo buka Facebook, lo lagi googling nyari pewangi ruangan gitu. Nah nanti abis itu setelah lo dapet barangnya apa gitu, googling, lo buka Facebook, itu akan kelihatan tuh ada iklan pewangi ruangan apa, pewangi ruangan itu. Nah itu hasil dari data yang terkolek dari kita browsing. Jadi kalau bikin konten pun juga berdasarkan data yang lo dapat, orang tuh sukanya apa, lo harus kerja di sana. Yeah. Untuk yang masih awam, gimana caranya membangun speaking, caranya supaya bisa bersaing ya harus terjun langsung sih menurut gue. Tapi yang paling baik adalah ketika lo udah punya basicnya, udah belajar dari YouTube, ikutan webinar, lo udah merasa yakin langsung terjun, jangan nunggu sempurna dulu, karena kalau lo nunggu sempurna dulu nanti yang sempurnanya kita dulu udah duluan gitu. Jadi biarkan lo langsung terjun aja, masuk, dan nanti lo akan ditempa sama penonton lo sendiri gitu. Sampai nanti akhirnya lo jadi produk yang lebih baik daripada pertama kali lo terjun. Iya, oke. Terima kasih. Iya. Thank you Kak Timo, Kak Tommy maksud gue, Kak Timo apa? Kak Timoteus tadi gue baca. Sorry Kak Tommy. Oke, terima kasih jawabannya Kak Tommy. Dan mungkin kalau misalkan nantinya Kak Erikson, kita bakal bahas gimana sih caranya lo dapet pasar untuk konten creator setelah yang satu ini ya, setelah sesinya Kak Tommy selesai. Nanti ada Kak Anggi yang akan menjelaskan gimana caranya lo dapet pasar dan dapet duit daripada si konten lo itu, gitu Kak. Nah, karena Kak Tommy juga waktunya sudah selesai untuk sesi dari hari ini, sesi pertamanya. Untuk 3 pertanyaan tadi, menurut Kak Tommy, yang terbaik siapa? Nanti kita akan kirimkan hadiah e-wallet sebesar puluhan ribu rupiah. Pokoknya nanti akan dikirimkan oleh panitia ya Kak ya. Silakan Kak Tommy, mungkin dari 3 penanya tadi, siapa yang menurut lo yang paling keren pertanyaannya? Wah, susah sih. Bahkan ada pertanyaan yang sampai gue nggak bisa jawab. Yes. Pada kritis banget ya. Iya. Gila. Bentar, tadi itu ada Salsa, ada siapa lagi tadi yang pertama, ada Elvi sama Erikson.
Siapa ya? Gua pilih salsa deh. Salsa ya Kak ya. Oke ya. Untuk Kak Erikson dan Kak Elfri nggak masalah ya Kak ya. Yang penting pertanyaannya sudah terjawab. Dan untuk penanya-penanya partisipan yang lain yang belum terjawab nanti mungkin akan bisa ditanyakan di sesinya Kak Anggi ya Kak ya. Oke, terima kasih Kak Tommy. Untuk Kak Salsa, nanti akan dihubungi oleh panitia atau mungkin nanti Kak Salsa bisa hubungi panitia melalui personal chat ya Kak ya. Terima kasih Kak Tommy untuk sesinya hari ini. Selamat siang. Oh ya, untuk kita harus on cam dulu karena untuk dokumentasi nih Kak, boleh ditunjukkan plakatnya yang telah dikirimkan dari panitia ya Kak ya. Wih, keren banget plakatnya. Transparan gitu. Oke, boleh. Untuk partisipan yang lain dimohon untuk mengaktifkan kamera ya, agar bisa terdokumentasi semuanya. Iya. Baik. Oke, aku hitung ya. Untuk dokumentasi pertama, 1, 2, 3. Oke. Iya. Karena ada beberapa slide, jadi kita gaya-gaya aja ya. Siapa tahu muka lo yang bagus yang dapet. Ini laki aja sih. Oke, ada puluhan slide, jadinya kita gaya-gaya 10 kali ya. 1, 2, 3. Oke, gaya yang ketiga mungkin slide yang lain. 1, 2, 3. Iya, sudah selesai untuk dokumentasinya. Terima kasih Kak Tommy. Selamat siang Kak Tommy, dan kita akan Nah, kalau misalkan tadi nih udah sama Kak Tommy kita belajar gimana sih media penyiaran itu dan gimana caranya biar konten kita menarik, dan udah dijelasin juga gimana caranya dan gimana dulu sih awalnya media itu berdiri, yang dari media cetak beralih ke audio yaitu radio, terus masuk ke audio visual yaitu TV, dan akhirnya digantikan oleh digital. Kita akan masuk gimana sih cara belajar dan cara menyusun strategi pemasarannya di radio ataupun di podcast lo nih teman-teman. Oke? Kita langsung aja kenalan sama pembicara selanjutnya, yaitu Kak Anggi. Halo. Halo Kak Anggi Antarestia. Halo. Apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi di kantor ya Kak ya? Enggak, aku lagi di rumah, baru nyampe. Lagi di rumah. Alhamdulillah. Kak Anggi hari ini kece banget, antingnya tuh kayak ada banget gitu ya, kelihatan ya. Iya dong, harus ketutup dong. tapi ada ya. Oke, karena kita Harus biar dong. kenal lebih lanjut nih sama Kak Anggi. Jadi tuh Kak Anggi, karena semalam juga aku udah baca CV-nya Kak Anggi. Kak Anggi ini anaknya emang aktif banget dari SD, SMP, SMA tuh dia emang anaknya OSIS banget. Dari SD nggak ada OSIS dong, say. SD Pramuka ya, Mbak Jampur. Aduh, bener. Dari SMP. Ya. Nah, dari SMP ini Kak Anggi udah terbiasa mengikuti organisasi yaitu OSIS, lalu di SMA menjadi MPK, lalu di 2015 menjadi marketing komunikasi di Graceta, lalu menjadi publikasi dokumentasi OSIS, menjadi sekretaris, dan di 2017 sampai 2019 ini Kak Anggi menjadi announcer B-Voice Radio, yaitu radio salah satu kampus di Jakarta ya Kak ya? Betul. Iya, nah terus juga selain jadi announcer, jadi di 2017 sampai 19 Kak Anggi ini emang aktif banget di B-Voice Radio. Dia pernah menjadi divisi acara Expo B-Voice Radio, terus juga divisi acara Insight Radio Live Seminar B-Voice Radio, dokumentasi, terus juga pernah jadi produser B-Voice Radio ya Kak ya di 2019 sampai 2020.
Selanjutnya juga pernah menjadi off-air director di Voice Radio. Selanjutnya bergabung dengan Prambors di Youth Fest 2019 menjadi LO Mocha. Selanjutnya jadi social media officer, ini internship ya Kak ya? Betul. Iya, dan menjadi LO Bali di Pekan Kebangsaan Nasional. Selanjutnya menjadi freelancer social media spesialis, asisten produser night shift internship di Prambors, lalu menjadi freelance social media spesialis di kuntum.id, dan yang sekarang sedang dikerjakan dari 2020 sampai sekarang yaitu produser night shift di Prambors Radio ya Kak ya? Betul. Ya, ini emang Kak Anggi anaknya markom banget, marketing banget. Jadinya kita akan kumpas tuntas gimana sih caranya lo masarin dan gimana sih caranya biar lo dapet duit istilahnya di konten-konten. Waduh. Kita Padahal bakal aku belajar kayak, duit aku banget ya. produser loh, bukan marketing tapi. Tapi jadi ke marketing juga ya ujung-ujungnya. Iya. Karena nyambi ya Kak ya, lo markom juga tapi produser juga. Betul. Jadi ya emang Anaknya gue sampingannya rata-rata ke marketing sih gitu, digital marketing. Gue sambil oke. share screen ya. Oke, boleh silakan Kak Anggi di share screen-nya. Oke. Oke, Kelihatan silakan kan? ya. Iya, sudah kelihatan. Oke, silakan Kak Anggi untuk materinya disampaikan. Oke, jadi halo semua teman-teman. Kenalin lagi, aku Anggi. Sekarang aku kerja di Prambors Radio di bagian produser malam di night shift jam 8 sampai jam 12 malam. Nah, sekarang gue mau nge-share tentang dunia penyiaran. Ini ada satu pertanyaan yang sering banget ditanyain sama semua orang. Gimana sih caranya biar pendengar tuh tetap stay nih sama orang-orang yang tertarik dengan dunia broadcast? Pasti nanya hal ini ke gue atau mungkin Kak Tommy juga sering kali ya gitu. Pokoknya ini sering banget pertanyaan ini ditanyakan ke gue, dan yang pertama itu menurut gue adalah kita harus make a good content. Karena gue dari sisi produser ya, gue harus ngebuat konten yang bagus untuk membuat pendengar gue tuh tetap stay. Terus bikin topik yang interesting, yang ngebuat listener tuh kayak, ih seru juga ya nih topik ini untuk dibahas segala macam. Terus kita tetap harus kasih informasi yang terupdate, jangan pernah lupa karena basic kita adalah media, tetap harus update terus. Terus make the listener feels like have a new friend. Jadi kita harus kayak pendengar kita itu adalah teman-teman kita juga. Jadi kita harus mendengarkan mereka, mau curhat silahkan, mau apa silahkan. Kita harus apa ya, kayak menjadi temennya mereka aja gitu. Karena kita kan base-nya on radio. Ini aku bahasnya based on radio ya. Terus give some element of surprises. Jadi ketika di radio tuh orang misalkan dengerin tuh nggak bosan. Mungkin di TV pun juga seperti itu. Kayak suka ada gimmick-gimmick, tiba-tiba ada apa, tiba-tiba ada apa, itu namanya element of surprises, di mana orang-orang dikasih kejutan, tiba-tiba ada artis A datang, ada artis B datang, atau ada hal yang mengejutkan gitu. Terus jangan lupa juga untuk talking with your listener atau viewers lo, segala macam itu harus tetap dijaga komunikasinya antar pendengar, antar watchers lo atau segala macam. Terus know what your listener want. Jadi kita harus tahu apa yang pendengar kita tuh mau sih, kayak mereka suka dengerin lagu ini, coba deh kita bahas tentang lagu ini, atau pendengar gue tuh lebih banyak yang pengen curhat. Oke deh, gue bikinin nih segmen curhat-curhatan gitu. Jadi kita harus tahu apa yang market kita tuh inginkan, apa yang pendengar kita tuh inginkan gitu. Nah, terus ada juga pertanyaan kemarin sempat ditis juga, gimana sih cara membuat program siaran gitu. Sebenarnya ngebuat program siaran itu tidak segampang itu ya, karena kita harus benar-benar melihat dulu nih dari skemanya. Kita akan bikin di jam berapa untuk programnya, kita akan target marketnya seperti apa untuk di program ini. Terus kira-kira nih kalau kita bikin program ini, orang-orang yang dengerin tuh akan seperti apa sih, kayak gitu loh. Nah, kalau misalkan di Prambors ada beberapa hal yang aku pelajarin
ketika kita membuat program, oke, kayak aku ngebuat program night shift, aku tuh menggambarkan, memvisualkan pendengar-pendengar aku kayak, oke, yang dengerin night shift itu kemungkinan adalah orang-orang yang hobinya dengerin musik, freak tentang musik. Terus abis itu mereka suka curhat, suka ngobrol, kita harus temenin. Terus kayaknya kalau di night shift itu orang-orangnya juga ada yang suka sambil ngerjain sesuatu deh. Jadi kita ngobrolnya harus tetap nemenin nih, jangan sampai ngeganggu mereka, jangan sampai mereka ke-annoy dengan pembahasan kita segala macam. Jadi kita tuh memvisualkan kayak, ini orang-orang yang lagi dengerin gue tuh lagi ngapain ya kira-kira? Ini orang-orang yang lagi dengerin gue tuh bentukannya seperti apa ya? Karena kan kita di radio tuh tidak melihat satu sama lain kan. Kita kayak jatuh cinta dengan hanya suaranya saja gitu. Jadi kayak kita benar-benar harus memvisualkan ini orang-orang yang mendengarkan gue akan seperti apa gitu. Nah, untuk membuat program itu kita juga udah harus memvisualkan dari awal. Nah, ketika kita harus membuat program, yang pertama yang paling penting adalah kreatif. Terus kita harus inovatif, kita harus unik, and we have to be different. Karena yang pertama nih, kita harus kreatif, kita harus mikir program seperti apa yang orang-orang akan dengerin ya, seperti yang tadi aku bilang. Kita harus inovatif, kayak di radio A udah ada program ini, radio B udah ada program ini, radio C udah ada program ini. Program apa sih yang belum ada gitu kan? Terus kita harus berinovatif nih, gimana caranya biar pendengar tuh nengok lah setidaknya kayak, oh di radio ini tuh ada program kayak gini ya gitu. Terus abis itu selanjutnya kita harus unik. Nah, kita harus bisa kayak, ya itu tadi aku bilang juga, untuk orang-orang biar nengok, kita harus unik. Apa yang membedakan ya? Apa yang membedakan ya? And be a different program gitu. Kita harus menjadi yang beda di antara yang lain. Gimana caranya biar beda ya? Gimana biar orang-orang ngedengerin ya gitu. Kayak misalkan aku ngambil contoh dari siaran aku gitu. Aku ngelihat, oh kalau malam tuh kebanyakan siarannya tuh sendiri, di radio-radio itu kebanyakan kalau malam siaran sendiri, ngebahas tuh tentang curhat segala macam. Terus akhirnya aku ngebuat di night shift ini kayak, oke, gue bikin berdua, cowok, bujangan, terus abis itu kita ngebahas tentang musik, yang emang ternyata nih dua penyiar gue ini adalah orang yang gila banget sama musik, yang orang-orang sampai bertanya, nih orang tuh tahu musik ini tuh background-nya dari mana sih? Mereka tuh baca dari mana? Mereka tahu dari mana? Nah, aku ngambil, makanya kalau misalkan di program aku itu di night shift itu, base-nya itu adalah musik sebenarnya. Jadi kayak tagline aja, we are the music nerds gitu. Oke, jadi ketika aku dengerin radio lain, oh radio lain tuh lebih ngebahas tentang kayak, hai, mau curhat ya tengah malam ya, sama ini ya, terus tone down gitu. Sedangkan kalau di night shift yang kayak berdua, berisik, teriak-teriakan, yang kayak ngebahas musik gitu. Makanya kayak, oke, kita harus beda, gini caranya gitu. Tapi ya menurut aku juga tetap harus melihat lagi nih, siapa tahu di next-nya ini udah ada yang seperti itu juga. Gimana caranya biar orang-orang tetap, ayo stay di gue yuk, gimana nih caranya, kayak gitu. Jadi emang kita harus banyak-banyak melihat kompetitor lah, intinya kayak gitu. Terus strategi pemasaran ini nih, untuk marketingnya ya, nih kita udah mulai masuk marketing nih. Yang pertama nih, kalau misalkan di dunia penyiaran, di radio, atau mungkin di TV juga, sekarang hal yang paling besar itu adalah we have to active on social media. Karena sekarang duit pun dari social media tuh bisa kita dapetin, bukan hanya dari, padahal base kita adalah media radio gitu. Tapi social media kita bisa jadi duit juga sekarang gitu. Makanya kita harus aktif di social media. Kalau misalkan dilihat social medianya Prambors gitu, itu kayak ada jadwalnya tuh sebenarnya. Kalau misalkan di Prambors kayak prime time, DGITM, Desta and Gina in the morning, terus Sunset Trip, itu harus nge-post konten setiap hari. Terus abis itu Prambors akhirnya bikin, oke, Prambors News kita naikin juga setiap hari. Jadi kalau kalian lihat tuh sekarang di Prambors tuh news-nya udah naik terus tuh, setiap hari tuh akan aktif dan update terus di social media. Karena menurut kita engagement di social media itu make money gitu. Jadi
gimana caranya kita bisa memasarkan, oke nih ada Prambors loh gitu. Gimana caranya biar iklan tuh mau tap in di kita, ya salah satunya kita bisa menjual, nih lo bisa tap in spot di radio gue, nih gue kasih bonus tuh bisa tap in di social media ya, kita bisa negosiasi sama klien lah kayak, nih lo lihat nih engagement social media gue segini, lo bisa tap in juga nih di social media gue, tapi kalau tap in berapa ya, kalau cuman mau spot berapa ya, kalau mau adlibs doang berapa ya, segala macam. Ya itu banyak lah strategi pemasarannya gitu. Terus kita juga akhirnya Prambors memutuskan untuk aktif banget di website. Di website kita tuh kita aktifin banget, karena kayak sekarang kalau kita lihat website nih, kita coba dibayangin buka website, terus habis itu kadang-kadang di samping kiri kanannya tuh suka ada iklan, di atasnya ada iklan, bawahnya ada iklan, kadang-kadang di tengah-tengah ada iklan. There's a money. itu adalah money and money gitu. Jadi kayak misalkan itu tuh bisa dijual juga untuk ke klien gitu. Terus nggak lupa juga untuk balik ke radio lagi. Kita bikin segmen that we can sell on our program. Jadi kita bikin segmentasi yang bisa kita jual ke klien kita. Kayak misalkan di Desa Engina in the Morning itu waktu itu sempet Sapa Mantan with Pocari Sweat. Jadi Pocari Sweat tap in, naruh hadiah untuk sapa mantan, siapa yang berani nyapa mantannya yang apa gitu-gitu segala macem, tapi tap in-nya bareng sama Pocari Sweat. Jadi sebutannya kayak balik lagi di Desta Engina in the Morning di acara Sapa Mantan with Pocari Sweat. Ya gitu bisa tap in juga, makanya kita harus bikin yang namanya segmentasi juga. Jadi nggak hanya siaran 1 jam topik, itu akan ngeboringin kan. Makanya kita bikin segmen di mana kayak ada segmen-segmen itu, Sapa Mantan, rekomendasi jomblo Jumat, terus kalau misalkan di sore tuh ada buruan baikan, kalau di aku tuh ada Indo Represent atau Bubbling Up Song, ada Local Heroes, Global Heroes, itu bisa di tap in semuanya. Jadi itu yang biasanya segmen-segmen tersebut lah yang kita jual ke klien, kayak ini loh kita punya segmen ini, kalau dan kita harus ngebuat sesuatu hal kayak ini kayaknya kalau misalkan lo mau naruh bisa deh, kayaknya cocok deh buat lo ngiklan di sini tuh kayaknya bagus deh apa segala macam. Kita harus bisa merekomendasikan juga. Makanya kayak ketika kita buat segmen sekarang ya, untuk sekarang. Ketika kita buat segmen itu, kita tidak hanya memikirkan oh pendengar kita tuh suka ya dengan segmen ini gitu. Kita harus memikirkan apa yang bisa kita jual dari segmen tersebut ya gitu. Makanya aku kayak sekarang pun saat ini aku juga lagi on progress untuk membuat segmen-segmen yang kayak oh sepertinya ini bisa dijual untuk ke klien A, ini bisa dijual ke klien B, dijual ke klien C gitu. Dan sekarang pun kalau di aku nggak tahu kalau di radio lain, cuman kalau di Prambors sendiri sekarang bos aku pun kayak oke, ketika kita bikin segmen A, B atau C, apa yang bisa lo sell, apa yang bisa lo jual. Dan kita sekarang akhirnya kayak oke, kita ngobrol one on one sama sales, lo jelasin ke sales apa yang bisa dijual biar sales tuh bisa menjual lagi ke kliennya gitu. Jadi ya banyaklah strategi pemasaran sebenarnya di radio juga. Nah terus yang keempat ada make a collaborations. Jadi kita bisa bikin collab lah intinya, kayak sekarang di Prambors lagi collab sama Goods Dep jualan baju, itu strategi pemasaran juga. Terus kayak Prambors waktu itu juga sama Itlah, sama apa dalam rangka 50 tahun Prambors. Makanya itu kayak kolaborasi itu adalah salah satu strategi pemasaran yang menurut aku berpengaruh dan baik juga gitu. Karena sama-sama menguntungkan. Untung untuk brandnya, untung untuk kitanya. Untuk brandnya bisa tap in di tempat kita sesuka mereka. Tapi kita punya brand kolaboratif dengan mereka kayak Goods Dep. Goods Dep bikin merchandise-nya Prambors. Prambors untung dong. Terus tapi Goods Dep namanya selalu disebut di Prambors dan selalu di-post di social media Prambors. Jadi untung juga dong buat Goods Dep. Jadi kayak ketemu jalan tengahnya. Makanya make a collaboration is a good idea menurutku. Terus abis itu always make a new segment ya. Tadi kan aku udah bilang, ketika kita punya program, kita bikin segmen. Dan jangan segmen itu kayak, oh, udah dibikin nih segmen, tapi kamu tahu nih segmen tuh tidak
belum berhasil lah gitu intinya. Maksudnya ya ada yang dengerin, cuman kurang menarik nih kalau kita lihat. Ya jangan dipaksain, jangan dipepet terus. Intinya kalau misalkan itu segmen udah kayak menurut kamu ini doesn't work gitu, ya udah deh, gue harus leave this segment and I will make the new one gitu. Kita harus bikin yang baru gitu. Makanya kayak kita sebenarnya biar nggak bosan pun kita harus ngebuat segmen baru lah, at least ya per sebulan sekali atau 3 bulan sekali kita harus bikin segmen baru biar tidak bosan pendengarnya gitu. Terus peluang memahami strategi penyiaran ini kemarin ada di poin yang pengen diketahui juga katanya. Ya peluangnya adalah kita ketika kita sudah memahami strategi penyiaran, kita bisa dapat adlibs atau spot dari klien untuk di program kita, dan kita mendapatkan loyal listener. Itu sih sebenarnya. Paling itu aja sih dari aku. Kira-kira ada yang ingin bertanya, aku balikan ke Salvia. Oke, thank you Kak Anggi. Sama-sama. Yes, karena Kak Anggi ini produser juga, tapi kuliahnya jurusan marketing ya Kak ya. Jadi lo dipercaya untuk gimana caranya lo ngejual, dan lo juga ngerti nih gimana sih teori dan prakteknya langsung di radio. Kayak gitu ya Kak ya? Iya, betul. Oke, nah kalau misalkan tadi Kak Anggi juga udah notice kalau misalkan lo bisa nih jualan di sosial media lo. Nah yang lo jual itu kalau misalkan mungkin identiknya sama jualan di medsos ya jualan. Tapi yang dimaksud di sini adalah bukan jualan yaitu benda, tapi gimana caranya lo ngejual diri lo atau ngejual produk lo yang lo bikin dari kreativitas lo, gimana caranya biar bisa jualan di media sosial lo, kayak gitu ya Kak ya? Iya, betul. Oke, nah kita akan denger juga ada 3 penanya. Untuk partisipan boleh di raise hand dan di chat di kolom komentar. Untuk 3 penanya yang belum menanya tadi di sesinya Kak Tommy ya. Sambil menunggu penanyanya, aku mau nanya juga nih Kak, gimana sih, karena kan sekarang udah era digital ya Kak ya, setiap hari kayak aja gitu yang baru tuh ada banget nih, bukan ada aja tapi kayak yang ada banget, tiap menit ganti. Gimana sih, apakah lebih baik kita ngikutin tren yang sekarang, yang baru, tapi kita nggak tahu sampai kapan tren ini bakalan ada terus, atau dia cuma tren yang sekelibat aja, atau pertahanin tetap program atau ideologi kita, sambil kita tunggu partisipan yang akan bertanya ya Kak ya. Oke, jadi pertanyaannya adalah menurut kamu ketika ada tren baru, kita harus mempertahankan ideologi kita yang lama atau kita ngikutin tren gitu kan? Yes. Oke. Menurut aku, kamu untuk mencoba tren yang baru itu tidak masalah sebenarnya. Kamu bisa menggabungkan ideologi kamu yang lama dengan tren yang baru. Coba kamu gabungin, ketika it doesn't work, kamu bisa kayak, oke, gue coba dengan ideologi gue yang lama. Mungkin ini lebih works. Tapi kalau misalkan ideologi kamu ini yang lama nih juga tidak berjalan dengan lancar, mendingan kamu ikutin tren yang terbaru sih gitu. Karena kalau tren yang terbaru itu terkadang tren terbaru itu hype-nya hanya ya seminggu 2 minggu, habis itu bisa jadi kayak you're going down gitu. Lo harus kayak ngikutin tren, dan itu akan mempercapai diri lo sendiri gitu. Jadi menurut gue kalau lo mau stick to your ideology itu tidak masalah gitu. Oke, berarti tergantung situasi dan kondisi ya Kak ya. Lagi-lagi kalau misalkan menurut lo itu ya bisa juga dikolaborasiin antara ideologi lo dengan tren yang terbaru gitu ya. Oke. Ini mungkin ada pertanyaan Kak dari KL Priyanita. Aku bacain aja ya. Untuk KL Pri-nya nanti boleh dikatakan betul atau tidak yang aku tanyakan, seperti itu ya Kak ya. Katanya izin bertanya nih ke Kak Anggi, kalau misalkan ada orang yang ingin memasarkan sesuatu dalam hal penyiaran, apakah harus mempunyai skill khusus agar bisa dilirik orang? Dan gimana sih caranya biar kita dapat skill tersebut Kak? Mungkin kayak Kak
Mary Riana yang mampu melalui masalah hidup saat kuliah di luar negeri, atau mungkin seperti Maudy Ayunda yang multi talent? Jerome Pauline yang mampu meraih beasiswa ke Jepang. Terima kasih ya banyak sebenarnya. Aku lagi baca juga. Oke. Jadi gini, untuk memasarkan seseorang jika ingin memasarkan sesuatu dalam hal penyiaran harus punya skill khusus. Sebenarnya enggak. Kalau kita sebenarnya nggak harus punya skill yang khusus untuk memasarkan sesuatu dalam hal penyiaran. Cuman kita harus kita tidak punya, nggak harus punya skill, tapi kita harus berpikir out of the box saja biar orang-orang tuh nengok dengan apa yang kita kerjakan gitu. Itu kan sebenarnya bukan skill ya, kita lebih kayak gimana ya biar orang-orang tuh ngelihat gue, gimana ya biar orang-orang tuh tahu gue tuh unik, orang-orang tuh bisa melihat gue tanpa harus gue berkoar-koar yang banyak. Sebenarnya itu bukan skill sih, sebenarnya itu lebih ke teknik aja, kayak gimana sih caranya gue memarketingin diri gue sendiri gitu loh. Kayak sebenarnya Mary Riana atau Maudy Ayunda atau Jerome Pauline, menurut aku kalau Mary Riana, she's the good public speaker, dia bagus banget. Tapi kayak kalau Maudy Ayunda sama Jerome Pauline, mereka itu bisa terkenal karena mereka cerdas, mereka tuh pintar. Kayak Maudy Ayunda tuh pintar banget, dan Jerome Pauline apalagi kita tahu dia tidak punya skill khusus untuk kayak ngomong di penyiaran, tapi skill yang dia gunakan adalah, oke, gue tahu kelebihan gue adalah di matematika. Gue bikin konten matematika, siapa tahu ada yang nonton, siapa tahu ada yang suka. Dia bikin, ternyata banyak yang nonton, karena pas kita lihat jarang banget ada anak muda, gayanya stylish, ngebahasnya tentang matematika, ya kan? Yes. Itu jarang banget. Kalau Maudy Ayunda, she's pretty, she's smart, terus dia banyak banget talentnya, dia bisa nyanyi, dia bisa acting, segala macam. Siapa yang nggak ngelirik dia gitu? Kalau dia emang udah punya skill gitu. Tapi kayak kalau misalkan Jerome Pauline, ya skillnya dia adalah matematika. Dia belajar sendiri untuk public speaking, dia belajar sendiri untuk ngomong depan kamera. Toh kalau ngomong depan kamera sebenarnya lebih gampang dibandingkan kita harus ngomong face to face depan orang lain gitu. Jadi menurut aku kayak kita tidak harus punya skill khusus untuk bisa memasarkan diri gitu ya di dunia penyiaran sebenarnya. Elprianika. Oke. Berarti memang kalau misalkan skill itu bisa lo asah sambil berjalannya waktu ya Kak ya? Betul. Penting ada kemauan, dan kalau menurut gue yang penting juga branding sih. Gimana caranya lo bisa nentuin branding diri lo biar lo tuh ada gitu, beda gitu. Nggak usah beda banget, tapi lo tuh punya identitas sendiri gitu ya Kak ya? Iya, dan jangan pernah menjadi orang lain, intinya gitu. Yes. Punya role model nggak apa-apa, tapi jadilah diri lo sendiri, tunjukin apa yang lo punya, show yourself gitu, kayak oke, kelebihan gue adalah ini, ya udah gue tonjolin, suka nggak suka, this is me gitu. Jangan pernah menjadi orang lain, karena itu akan menyakitkan untuk diri lo sendiri gitu. Dan itu bakal capek juga sih ya kalau jadi orang lain ya Kak ya? Betul. Oke, nah ini ada penanya kedua nih Kak, gue langsung aja ya. Ada dari Kak Adristi Sabrina Jasmine, katanya dari Jakarta. Dia mau tanya Kak, menurut Kak Anggi dan menurut pengalaman Kak Anggi, cara apa sih yang bikin kita konsisten terhadap apa yang kita persembahkan dan sajikan ke audiens? Nah ini bener banget sih, kadang ya orang tuh rajin, bukan konsisten. Kayak jadinya mereka berubah-berubah terus, tapi gimana caranya lo jadi konsisten nih Kak? Cara konsisten ya? Wow, ini tuh pelajaran yang aku dapetin banget pas aku kerja sih. Gimana caranya aku harus konsisten dengan segala hal, ide yang aku berikan, yang aku kasih. Itu sebenarnya konsisten itu susah banget. Konsisten itu jujur susah banget. Tapi aku dituntut untuk harus konsisten. Dan menurut pengalaman aku, tadi kan kamu nanya juga ya, berdasarkan pengalaman aku tuh belajar banyak dari penyiar aku. Penyiar aku adalah namanya Narendra Pawaka, atau biasa dikenal sama Kak Eda. Dia orangnya orang terkonsisten yang pernah aku lihat sih kayaknya.
aku belajar banget dari dia, ya udah ketika lo mau melakukan A, lo udah harus komit dari awal kalau lo akan konsisten. Aku kayak, "Kak, aku punya ide ini nih, aku punya ide ini nih, aku punya ide ini nih." Dan dia hanya bilang ke gue kayak, "Ya udah Nggi, just do, tapi lo harus konsisten. Kuncinya satu, lo harus konsisten. Kalau lo nggak bisa ngerjain semuanya, jangan. Lo coba kerjain satu, habis itu lu coba konsistenin aja dulu satu. Kalau lu nggak bisa konsisten itu, jangan ngerjain yang lain," katanya. "Jangan harapin gue mau ngerjain yang lain," katanya kayak gitu. Oke, akhirnya di situ gue kayak, gue harus konsisten, gue harus konsisten, gue harus konsisten. Jadi ketika sekarang sampai saat ini, gue kasih satu segmen baru atau gue kasih satu konten baru, topik baru, ya gue harus konsisten dengan hal itu, dan itu sudah diinikan dalam keadaan. Aku pernah kok ada di posisi orang yang rajin dan bukan konsisten, itu aku pernah, dan aku kayak, ya kena semprot juga oleh bos aku gitu, kayak, "Lo kenapa? Lo kenapa? Lo kan udah dijadwalin harus gini, lo kan udah harus kayak gini, lo harus kayak gini," segala macam. Aku pernah ada di posisi orang yang rajin tapi bukan konsisten, dan aku kayak, wah nggak bisa sih kayak gini, gue beneran harus konsisten, gue harus konsisten dengan apa yang gue kerjain. Dan itu akhirnya kayak apa ya, aku terapin banget di diriku dan untuk kerjaan, dan bukan hanya untuk di Prambors ya, maksudnya di seluruh kerjaanku yang lain pun, hal utama yang harus aku kerjain, yang harus aku pegang adalah ya konsistensi. Apa yang udah aku berani lakukan, ya harus aku berani jalankan juga gitu. Karena kalau misalkan rajin itu lumayan gampang ya, kayak kalau konsisten tuh kayaknya lo butuh pressure atau mungkin lo butuh satu arahan gitu, satu tujuan yang biar bisa nge-guide lo biar lo tetap ada di jalan itu, ada di track itu gitu ya Kak ya. Terus abis itu tadi ada pertanyaannya, kita konsisten terhadap apa yang kita persembahkan atau sajikan ke audiens kita agar audiens kita stay sama kita nih Kak, gitu ya. Biar stay. Ya sebenarnya ketika kita konsisten menjalankan satu segmen, misalkan aku punya segmen namanya Curhat Bujang, mereka akan tahu, oke, di setiap Rabu di Night Shift ada Curhat Bujang. Jadi mereka, pendengarku, my loyal listener, itu akan kayak, oh oke, gue akan curhat di Night Shift setiap hari Rabu deh. Sampai waktu itu ada salah satu pendengar aku, kayaknya dia join juga, namanya Rizka. Rizka kayak, "Kak, aku pengen curhat." Dia nge-DM aku pengen curhat, nanti hari Rabu aku curhat ya. Ya kayak, dia tahu kalau misalkan, oh di hari Rabu tuh udah waktunya curhat bujang, jadi gue akan curhatnya di hari Rabu, karena itu kekonsistenan aku yang aku lakukan, kayak, ya pokoknya curhat bujang hanya ada di setiap Rabu, intinya kayak gitu. Jadinya orang juga tahu nih kapan gue harus curhat atau kapan gue emang dengerin aja, kayak gitu ya Kak ya. Dan itu kalau misalkan lo udah konsisten, itu juga bisa jadi branding lo dan bisa jadi salah satu ciri khas lo. Gitu ya Kak betul. ya. Betul. Biar orang-orang juga akhirnya stay sama kita dan bisa kenal kita, kayak gitu. Nah, ini ada pertanyaan terakhir yaitu dari Lika. Dia izin bertanya, gimana caranya biar konten lokal dan siaran agama yang ditayangkan atau disiarkan itu kurang diminati oleh masyarakat kan, katanya gitu Kak. Gimana sih caranya biar lebih diminati untuk konten-konten yang dirasa kurang nih kalau misalkan dilempar ke publik? Gimana tuh Kak? Kalau konten lokal, sebenarnya konten lokal tuh seperti apa ya? Maksudnya aku kayak bingung nih konten lokal seperti apa. Tapi kalau misalkan siaran agama, we have to know kalau misalkan kita adalah hidup di Bhinneka Tunggal Ika yang agamanya tuh bermacam-macam dan bervariatif. Kenapa kayak di Prambors Radio jarang banget ngebahas tentang agama? Karena kita takut untuk, oke, kayak aku Muslim, Mario adalah Kristen, kayak ya kita takut tiba-tiba kita ada perselingan segala macam. Nah, karena agama adalah hal yang sensitif ya menurutku. Jadi kalau misalkan kita ngebahasnya tentang agama, it's a hard things to do gitu. Karena ya bukan tidak banyak diminati. Mungkin peminatnya akan banyak, tapi akan mengerucut. Kayak misalkan siaran agama, nggak mungkin dong kayak di Prambors kita akan siaran agama Muslim semua, kan nggak mungkin, atau Kristen semua, atau Buddha atau Hindu semua, kayak kita tidak mungkin gitu. Jadi kita tidak pernah mengambil
segmentasi atau konten siaran agama karena it's too sensitive and it's too much gitu, terlalu banyak cakupannya. Karena kita sangat beragam, kita harus toleransi. Apalagi ya menurutku pribadi kayak mungkin ada beberapa orang yang toleransinya tidak sekuat itu gitu. Jadi kayak itu bisa memperpecah aja sih gitu menurutku. Oke. Mungkin kalau misalkan di agama itu sendiri, kalau yang gue tahu radio ini ada beberapa radio yang memang khusus agama tertentu seperti itu ya Kak ya. Iya, Jadi betul. mereka pasarnya itu yang ikutnya ke radio-radio yang memang khusus agama-agama tertentu seperti itu. Nah kalau misalkan konten lokal mungkin Kalika ingin menyampaikan apa yang dimaksud konten lokal yang kurang diminati Kak? Boleh di on cam dan di unmute agar terjawab oleh Kang Anggi. Silakan. Halo, apakah ada Kalika? Halo Kalika? Atau mungkin dia nggak bisa unmute kali ya? Mungkin ada halangan juga kayaknya ya. Atau mungkin konten-konten lokal yang dia maksud adalah konten yang budaya banget dan yang lokalnya nih kental banget gitu kali ya Kak ya? Oh, konten kebudayaan gitu ya? Yes. Ya, kayak sebenarnya ketika kita membuat program sesuatu, we have to mirror to ourselves gitu. Kira-kira tuh kita mau nggak sih mendengarkan konten tersebut gitu? Kira-kira kita mau nggak sih mendengarkan hal tersebut gitu? Untuk sepanjang seharian kita ngebahas misalkan tentang budaya, kita ngebahas tentang agama, kira-kira mungkin ada dari 100 mungkin 10%-nya ada orang yang oke, gue addicted to budaya, gue addicted to agama gitu. Cuman kalau kita dengarkan everyday like 24/7 kayaknya agak bosen pasti orang ya gitu. Kayak oke, jadi di Sumatera ada budaya ini, ada budaya ini, ada budaya ini. Orang kayak aku udah tahu itu dan aku nggak dapat informasi global yang aku pengen tahu gitu. Makanya kayak mungkin konten lokal atau konten budaya itu tidak sebanyak itu di Indonesia. Maksudnya di radio ya, di dunia penyiaran tidak sebanyak itu karena ya agak sulit untuk orang tuh menyampaikan apa ya, budaya, maksudnya konten budaya apa yang mau kita sampaikan gitu. Kalau misalkan kayak, iya nih, di daerah ini sedang terjadi ini, itu kan pasti akan kita bahas gitu. Cuman kan kalau misalkan kayak apakah kalian sudah lihat ada Candi Borobudur di Jogja atau apa gitu kan kayak nggak mungkin ya. Makanya kita kayak cari tahu maksudnya konten budaya tuh akan seperti apa kalau di dunia penyiaran gitu. Makanya nggak banyak mungkin ya di radio-radio pun tidak banyak yang membahas itu dan orang-orang pun yang peminatnya itu tidak terlalu banyak gitu. Karena ya kita mirror to ourselves, kita ngaca sama diri sendiri, kira-kira kalau itu dikasih ke kita setiap hari makanannya 24/7, apakah kita seneng? Apakah kita mau nih di mobil kita dengerin tentang budaya? Kayak nabrak nggak tuh kita gitu, ngantuk atau kayak gimana gitu. Makanya kita harus tahu lah gitu marketnya kita tuh seperti apa gitu. Iya, karena biasanya kalau yang gue tahu kalau misalkan di radio ini ataupun dimanapun biasanya mereka menyampaikan hal yang relate dengan kehidupan sehari-hari ya. Kalau misalkan budaya itu kan agak susah, mungkin relate-nya dengan salah satu atau sekelompok saja seperti itu ya Kak ya. Betul. Sedangkan yang lain bingung tuh, ngerti tuh kayak gitu. Nah makanya iya, dan kita kan juga mau tahu informasi dari global ya, kayak misalkan di luar tuh lagi terjadi apa sih gitu. Kayak misalkan hari ini Facebook meluncurkan namanya tiba-tiba jadi Meta gitu. Iya, tahu mungkin kita radionya based on budaya kan kita tidak akan membahas tentang itu gitu. Betul. Nah, kayaknya udah cukup nih Kak pertanyaannya karena sudah ada 3 penanya dan seperti yang tadi di sesinya Kak Tommy, Kak Anggi bisa memilih salah satu penanya terbaik dari 3 penanya tadi Kak.
Kira-kira pertanyaan yang mana yang paling kakak suka dan yang paling wow nyambung nih gitu. Silakan Kak Anggi. Yang nanya konsisten tadi siapa ya? Jasmine deh, Jasmine. Jasmine ya. Gimana caranya biar Sabrina Jasmine. konsisten kayak gitu ya Kak ya? Oke, selamat nih untuk Kak Anggi. Nantinya akan dihubungi oleh panitia ya Kak ya. Kak Anggi boleh on cam nggak Kak untuk dokumentasi? Emang aku dari tadi nggak on cam ya? Yang lain banyak yang on cam sih. Oh, oke. Iya, rata-rata on cam, cuma aku ada beberapa slide yang belum aku lihat apakah mereka nih on cam atau enggak ya kayak gitu. Karena kita sudah di penghujung acara juga, aku ingin berterima kasih kepada Kak Anggi, Kak Tommy, dan semua teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Dan aku juga ingin berterima kasih untuk IBNers yang sudah join di webinar nasional manajemen industri penyiaran dengan tema serunya penyiaran di era 4.0. Dan terima kasih juga untuk seluruh media partner, yaitu ada Yufon Radio Jakarta, Hikom IBN, Mata IBN, madingevent.id, webinar.kui, seminar.up, info event bebas, dan training.gratis. Terima kasih sudah mempublikasikan acara kami pada hari ini untuk media partner. Dan untuk teman-teman partisipan bisa diaktifkan kembali kameranya untuk dokumentasi bersama Kak Anggi. Dan mungkin Kak Tommy sudah masuk juga, sudah join di dalam Zoom hari ini ya Kak ya? Iya. Untuk halo Kak Tommy, balik lagi dengan plakatnya. Dan silakan Kak Anggi untuk dokumentasi diangkat plakatnya Kak. Oke. Enggak ya? Kelihatan kok Kak, kelihatan. Kelihatan ya? Iya. Oke, untuk dokumentasi kita ada beberapa slide, jadi tinggal gaya-gaya aja, siapa tahu lo lagi cakep di situ ya. Oke, silakan untuk dokumentasi. 1, 2, 3. Ya, lagi ya untuk dokumentasinya. Aduh, Kak Tommy kenapa itu, Kak? Oke, 1, 2, 3. Oke, untuk dokumentasi yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman, dan untuk Kak Anggi dan Kak Tommy yang telah menjadi pembicara pada hari ini. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk absen, karena link absensinya sudah dikirim melalui chat ya. Iya. Nantinya akan absensi ini akan digunakan untuk pengiriman sertifikat yang dikirimkan H+7 kurang lebih ya. Iya. Ya, terima kasih untuk waktunya Kak Tommy dan Kak Anggi. Sampai jumpa di webinar nasional manajemen industri penyiaran di tahun 2022. Selamat sore. Selamat siang. Sore.